ya aku senang aja ngejalanin, orang senang punya beli barang di aku yang barang dari orang lain yang nggak bisa dia dapat gitu. Kayak gitu sih. Terus sampai sekarang jadi mata pencaharianku gitu. Selamat datang di Second Shop, surga bagi para pemburu fashion unik dan berkelanjutan. Di sini, setiap sudut ruangan menyimpan cerita dan kejutan dari setiap potongan pakaian yang dipamerkan. Dengan konsep thrifting yang kental, Second Shop menawarkan pengalaman belanja yang berbeda dari yang lain. Mari kita telusuri lebih dalam pesona toko yang satu ini. Thrifting, atau membeli barang bekas, telah menjadi gaya hidup bagi banyak orang. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga abad pertengahan, di mana pakaian bekas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, thrifting mengalami pasang surut popularitas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap thrifting kembali meningkat pesat. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan bisnis thrift antara lain, yaitu kesadaran lingkungan. Semakin banyak orang yang peduli terhadap lingkungan dan ingin mengurangi jejak karbon mereka. Dengan membeli pakaian bekas adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melakukannya. Yang kedua, unik dan personal, di mana setiap barang thrift memiliki cerita dan keunikannya sendiri, sehingga memungkinkan pembeli untuk mengekspresikan diri dengan gaya yang lebih personal. Ketiga adalah harganya terjangkau. Thrifting menawarkan pilihan fashion yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli barang baru. Dan dipengaruhi juga itu sebuah tren fashion, di mana thrifting telah menjadi tren fashion yang populer di kalangan anak muda, terutama karena pengaruh media sosial dan selebriti. Main thrifting dari 2017, berarti 7 tahun. Thrifting, kalau istilah thrifting tuh munculnya di Indonesia ya. Di Indonesia tuh munculnya tahun 2017, 18 sampai ke sekarang ini baru muncul istilah thrifting. Kalau dulu namanya beda-beda masing-masing daerah. Kalau di sini kan Dalboan, kalau di Sumbawa sana Rombeng, kalau di Medan ada namanya Monza. Di Pontianak beda lagi namanya, banyak main sepatu kalau di daerah Pontianak. Terus istilah thrifting sendiri tuh udah dari lama sih. Thrifting tuh harfiahnya kan menghemat. Kalau di Amerika sendiri dari tahun 70-an, 60-an sudah ada kok. Kalau thrifting di Indonesia itu mulai dari zaman dulu. Aku dari SD kan main ginian. Nama tokonya secondshop.co x GoThrift. Kalau aku yang owner dari secondshop.co-nya. Kalau barangnya semua barang yang ada di bulk kita olah, mulai dari grade A, grade B, grade C, ada semua. Ntar yang nggak bisa dijual sama sekali itu dipisahkan gitu. Kalau grade A yang full brand yang harganya up 100.000, paling minimal 100.000. Kalau yang grade B istilahnya yang gemoy, terus yang non brand, terus yang apa ya, lengan balon istilahnya kalau untuk crew neck ya. Terus kalau grade C-nya itu yang tipis banget gitu. Kalau di kita ya tipis banget, terus bentuknya gaje nggak jelas, tapi masih layak jual gitu. Kalau dari kita sendiri sih sama sih pada umumnya barang yang kita jual. Yang tadi yang pertama kita pisahkan dulu A, B, C-nya. Setelah itu dilihat lagi kondisinya satu persatu, mulai dari minus, noda, minus hole atau lubang, robek dan lain-lain. Sama di apa namanya, di steam, disetrika biar jadi nggak kusut barangnya gitu. Kalau yang di tokoku spesialis dari Korea. Ya, rata-rata Korea. Karena warnanya kan sama bentuk-bentuknya juga yang paling cocok tuh Korea. Style-style sekarang juga kan orang-orangnya pakai style Korea gitu ya. Kelihatannya sih barang-barangnya bagus ya, warnanya kayak beragam, modelnya juga beragam. Harganya lumayan untuk harga mahasiswa ya. Tempatnya lebih bagus sih. Lebih nyaman, terus kayak barang-barangnya udah dipisah-pisahin gitu loh, nggak dicampur. Biasanya kalau di thrift lain kan campur aduk, kita milihnya agak effort gitu kan. Shopkeeper ya umum
umumnya seperti biasa, melayani customer, melayani pembelian, transaksi, sama bertanggung jawab sama hasil transaksi dalam satu hari. Pengalaman menariknya ya banyak ya, karena kerjanya kayak main karena teman-teman semua. Maksudnya sistem bekerjanya memang dibuat seperti itu dari awal. Terus kalau hal-hal unik ya banyak ya, tadi pagi ada yang berantem, ada yang apa, itu sudah setiap hari mungkin, setiap pagi. Kalau rame atau enggak ya marketnya depends aja, kayak bongkaran apa, barangnya apa, yang di display apa. Kan kalau yang kita patok bukan seller ya, kalau yang pagi luar apa itu mayoritas rata-rata seller, tapi kalau yang kita target utamanya customer yang umum. Jadi kadang ada momen barang susah, ada momen pengiriman berhenti, kayak ada momen tahun baru gitu kan, pengiriman kapal tuh berhenti. Jadi cara mengatasinya sebelum hal itu terjadi, distokin lebih banyak, double lagi, biar waktu momen-momen pengiriman berhenti atau ada kendala apa-apa, stok di toko masih aman gitu. Kalau untuk persaingan yang konotasinya negatif, kayaknya nggak ada di sini. Soalnya anak-anaknya solid semua gitu. Kalau dari aku sendiri, aku pengen yang membedakan itu kalau jualannya kan sama semua. Di semua toko ya isinya baju, hoodie, crew neck dan lain-lain, isinya sama semua. Paling servisnya sih aku kedepankan. Jadi yang aku jual di sini servisnya. Terus experience yang berbeda, mulai dari tampilan toko, tema toko dan lain-lain, sampai detail-detail yang ada di toko mungkin aku bikin berbeda sih. Perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri. Ya sebenarnya sih walaupun dilarang sama pemerintah, aku tetap akan thrifting sih, karena pertama itu tuh nggak ngerugiin orang lain, dan kedua aku bisa dapat baju yang lebih murah daripada yang biasa di pasaran, dan itu tuh branded, jadi ya it's okay aja sih menurut aku. Ya kalau dari kita sendiri nggak ada respon apa-apa sih. Karena itu kan selera orang kan ya, selera orang masing-masing, jadi nggak bisa kita bantah juga. Ya kita jalani sama-sama aja. Yang kontra ya silakan, yang pro ya silakan, yang suka ya silakan, yang nggak suka ya silakan. Kalau kita respon malah banyak merugikan orang lain, kita sendiri, bahkan toko gitu. Jadi kalau untuk ditanya responnya bagaimana, diemin aja, nggak ada respon sama sekali. Karena ini hobi ya, jadi dari awal aku jalaninya nggak pernah bosan. Yang pasti sama nggak pernah pusing, kalau nggak laku pun nggak apa-apa. Karena masih bisa dikoleksi, nggak basi juga, nggak rusak juga kalau nggak kena rayap. Terus aku senang sih karena aku happy sih setiap ngejalaninnya, mau laku nggak laku, mau orang nggak suka, orang suka. Itu aku senang dari awal. Terus karena dari awal jualan juga aku nggak mikirin duit, maksudnya harus kaya dari sini nggak. Tapi ya aku senang aja ngejalanin, orang senang punya beli barang di aku yang barang dari orang lain yang nggak bisa dia dapat gitu. Kayak gitu sih. Terus sampai sekarang jadi mata pencaharianku gitu. Setiap tahun, jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Dan ini dapat menimbulkan penimbunan berlebih akan sampah tekstil. Dengan memilih untuk berbelanja barang bekas, kita bisa membantu mengurangi jumlah limbah tekstil yang dihasilkan. Setiap potong pakaian yang kita beli dari toko thrift ada satu langkah kecil untuk menjaga bumi kita tetap bersih dan sehat. Dengan membeli pakaian bekas, kita membantu mengurangi jumlah sampah tekstil yang dihasilkan oleh industri fast fashion, yang merupakan penyebab utama pencemaran. Second Shop hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan fashion yang berkelanjutan. Dengan berbelanja di sini, Anda tidak hanya mendapatkan pakaian yang berkualitas,
tetapi juga turut serta dalam membangun masa depan yang lebih baik. Second Shop, dari bekas jadi kelas. Ya.